Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya mengucapkan di pagi hari ini selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, yang menemani kita, yang menuntun setiap langkah kita. Pagi hari ini kita masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang jalan hidup kami. Pagi ini kami bawa hati kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Urapan-Mu turun atas kami, lawatan-Mu turun atas kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat hati kita. Kita berseru di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
atas kami di pagi hari ini. Terima kasih. Saya minta Ibu Gembala untuk membuka kita dalam doa. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan untuk memberkati ibadah kami. Kami rindu akan Tuhan. Kami haus akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kuduskan kami sehingga apa yang kami dapat dari ibadah ini kami simpan dan di dalam hidup kami menjadi terang dan suluh bagi jalan kami. Kami mohon Tuhan membungkus ruangan ini dengan kuasa-Mu. Roh jahat singkirkan dalam nama Yesus. Tuhan hadir memberkati roh kami, sehingga roh kami kuat untuk menghadapi situasi-situasi dunia yang penuh dengan kegoncangan. Tuhan tolong biar semua kami dalam ibadah ini tidak ada satu pun yang bisa fokus kepada Tuhan. Semua menyerahkan diri penuh kepada Tuhan. Tuhan tolong kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang Maha hadir dimanapun berada, akan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang terbawa dalam ibadah ini, biar mereka juga terbiasa dengan ibadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan kuasai mereka, hikmat-Mu turun pada mereka, sehingga mereka juga mengerti arti ibadah. Terima kasih Tuhan, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat memuji Tuhan. Amin. Mari kita dengan sukacita kita angkat pujian api kemuliaan-Nya. Thank you.
bisa dikalahkan. Mari kita serukan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Hati kami bagaikan bejana Tuhan yang siap dibentuk. Amin. Kami rindu seperti Engkau, disempurnakan selalu dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari dengan hati yang sungguh kita angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Dengan urapan
kiranya sesukamu untuk memenuhi setiap kami mencapai apa yang Tuhan mau penuhkan dalam kehidupan kami sebagai tubuh Kristus. Dan pada kesempatan ini kami datang bukan sebagai sebuah kegiatan yang biasa-biasa saja, tapi bagian dari ibadah di mana kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa semua sesungguhnya hanyalah tentang Tuhan saja dalam hidup kami, bukan tentang kami lagi. Karena itu pujian ini menjadi fondasi doa permohonan kami bahwa jadi yang Tuhan mau dalam hidup kami, jadi yang Tuhan mau melalui gereja ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, engkau yang siap dengar-dengaran akan kebenarannya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Shalom. Ya. Dan inilah hari di mana ulang tahun gereja dirayakan. Ya, saya menyebutnya hari ulang tahun gereja karena gereja mula-mula memang dimulai dari hari Pentakosta. Nah, Pentakosta kita luruskan ya, karena di Indonesia entah bagaimana kepleset jadi Pantekosta. Ya, karena kata itu tidak ada di Alkitab, yang ada Pentakosta. Nah, mengenai Pentakosta adalah sejarah hari raya pada awalnya. Namun menariknya demikian, bahwa Tuhan membuat kalender yang sangat jelas akan kehidupan ini. Di dalamnya kalender penciptaan, kalender bagaimana penebusan terjadi, kalender bagaimana gereja hidup, kalender di mana kerajaan Allah di muka bumi memerintah, kalender di mana akhirnya kehidupan kekal akan berlangsung. Nah, di dalam kalender yang panjang itu, bagian yang sangat penting adalah salah satunya Pentakosta. Karena agenda dari Pentakosta itu sendiri memastikan bahwa orang percaya akan masuk pada kalender berikutnya sampai pada kehidupan kekal atau tidak. Nah, bicara tentang Pentakosta, arti harafiah dari Pentakosta itu sendiri adalah gocap. Ya. Jadi arti harafiah dari Pentakosta adalah 50. Ya. Nah, hari Pentakosta dalam perhitungannya jatuh pada hari Minggu, di mana di sana terhitung dalam tradisi awalnya adalah dalam tradisi Israel setelah 7 kali 7 tahun, ya, hitungannya 49 tahun, maka tahun ke-50 akan menjadi tahun pembebasan yang disebut tahun Yobel, ya, yang mana terjadi pembebasan total bagi mereka yang menjadi budak atau mengalami pendudukan sebuah wilayah. Nah, dalam hitungan hari, setelah 7 kali 7 hari atau 49 hari, hari Pentakosta jatuh ke hari ke-50 yang biasanya juga dirayakan pada Sabat ke-7. Nah, gereja perdana, gereja mula-mula itu terbentuk justru pada hari Minggu, yaitu hari Pentakosta, yaitu 50 hari sesudah Sabat Sabtu. Ya, ini disebut Sabat Sabtu. Sabat Sabtu dalam perhitungan di mana setelah 40 hari Yesus menampakkan diri, ya, 10 hari kemudian terhitung. Nah, di sana masuk kepada yang disebut Pentakosta. Nah, lalu kemudian pada hari raya Pentakosta, setiap orang Yahudi itu diwajibkan muncul di hadapan Allah di selain pada hari raya Paskah. Nah, menariknya adalah kebijakan terakhir. Ini disebut kebijakan terakhir dalam pendapat rabi orang Yahudi, bahwa
sejak keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir hingga hari hukum Taurat diberikan. Ya, ini sebetulnya bukan hari hukum Taurat, tapi sebetulnya hari 10 perjanjian diberikan di Gunung Sinai itu adalah 50 hari. Ya, jadi dari Israel keluar dari Mesir, kemudian sampai di Sinai. Di Sinai diberikan 2 loh batu, itu hitungannya 50 hari. Jadi versi Yahudi, hari raya Pentakosta merupakan hari diberikannya 2 loh batu, ya, Taurat awal, di mana era perjanjian lama. Nah, di dalam era perjanjian baru, hari raya Pentakosta merupakan hari dicurahkannya Roh Kudus ke atas para rasul di Yerusalem sebagai titik awal terbentuknya gereja Kristen perdana setelah 50 hari kebangkitannya. Nah, ini kan sejarahnya. Nah, sekarang bicara tentang hari Pentakosta dan gereja mula-mula, sesungguhnya ini tragis ya. Saya menyebutnya tragis kenapa? Gak ngerti saya kok bodohnya ulang-ulang. Kadang kami berdua ini dilema juga. Lagi perjalanan luar kota itu paling sering. Jadi khotbahnya misalnya minggu lalu gitu ya. Khotbahnya minggu lalu, lalu kemudian kena minggu depannya itu Pentakosta. Nah, beberapa perjalanan kami di luar kota, ketika setelah khotbah di hari Minggunya, si gembalanya nanya, Senin pulang atau Selasa pulang? Ya, Selasa pulang. Bisa nggak pulang Kamis aja? Ngapain pulang Kamis? Kita tiap malam ada doa pencurahan Roh Kudus. Gue puyeng nih kadang yang kayak gini-gini. Karena ya nggak usah aneh-aneh. Anda dan saya kan pegang Alkitab yang sama. Ya, jadi yang saya sayangkan adalah puluhan tahun kami di ladang pelayanan masih ketemu yang begini. Tidak ada yang salah sebetulnya bicara tentang 10 hari menjelang hari Pentakosta dirayakan, lalu kemudian gereja membuat event setiap malam. Gak ada masalah. Ya, eventnya gak ada masalah, tapi kontennya bisa jadi masalah. Ya, awal masih bagus, puji-pujian dulu, nyanyi-nyanyi masih bagus. Nanti ujung-ujung ibadah mulai aneh. Ya. Ayo, yang mau terima pencurahan Roh Kudus lah kemarin kemana aja? Emang kemarin Roh Kudusnya keluar lagi. Ya. Ketika Anda memutuskan untuk bertobat dan menjadi percaya, maka ada 2 hal yang orang percaya terima. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Yang kedua adalah pendiaman Roh Kudus dalam diri orang percaya. Dan Roh Kudus gak keluar masuk. Kita yang lebih banyak ingkar daripada Roh Kudus yang keluar masuk. Roh Kudus gak keluar masuk. Roh Kudus itu keluar masuk di zaman perjanjian lama. Dalam zaman perjanjian baru gak keluar masuk ya. Kalau di perjanjian lama tuh modelnya begini. Masih ingat kasusnya Saul ya? Nah, Roh Tuhan keluar dari dia, hinggap. Kalau di perjanjian lama begitu. Kenapa hinggap keluar? Karena memang konsepnya di perjanjian lama adalah Tuhan hinggap pada seseorang ketika memang orang itu mau dipakai untuk maksud khusus. Nah, sekarang dalam urusannya orang percaya, itu Anda percaya, maka Anda masuk di dalam maksud khusus Tuhan. Jadi gak ada yang paling spesial di antara kita. Tapi sama-sama kita ini dituntut untuk bisa sampai pada tujuan Tuhan karena Dia taruh rohnya di dalam diri Anda dan saya. Jadi tidak ada istilah ngecas ulang itu sebetulnya setahun sekali. Cuma adegan 10 malam ini seringkali buat ngecas ulang. Nah, berikut peristiwa di mana hari pencurahan Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta. Yang pertama terjadi adalah Roh Kudus turun atas rasul-rasul. Ya, Anda bisa cross check di Alkitab.
Ketika Roh Kudus turun atas rasul-rasul, kemudian Roh Kudus memampukan para rasul untuk bisa berbahasa asing yang mereka tidak pernah belajar sebelumnya. Nah, ketika mereka berbahasa asing yang belum pernah mereka belajar sebelumnya, ada orang-orang pemilik bahasa tersebut di sekeliling mereka. Dan para pendengar itu mendengar jelas bahwa isi dari perkataan yang diucapkan oleh para rasul dari pimpinan Roh Kudus tersebut itu isinya memuliakan Allah. Jadi kalau ada yang berani-berani bilang ketika hari pencurahan Roh Kudus rasul-rasul berbahasa roh, Alkitab lo beda. Ya. Karena Alkitab bilang yang pertama terjadi bukan bahasa roh. Yang pertama terjadi adalah rasul-rasul nggak belajar bahasa asing, tiba-tiba bisa mengucapkannya. Nah, itu adegannya. Lalu kemudian nubuatan digenapi. Nanti kita bahas ini. Ya. Karena ada dua nubuatan di dalam peristiwa Pentakosta. Yang pertama adalah nubuatan dari kitab Yoel, lalu kemudian nubuatan dari Yesaya. Nanti kita akan lihat lapisannya. Nah, lalu kemudian setelah Rasul terima Roh Kudus, diberi kemampuan, lalu kemudian tampillah Petrus berbicara kepada banyak orang. Itu KKR yang nggak pakai panitia. Ya. Dia ngomong panjang lebar, dia jelasin siapa Yesus, lalu kemudian yang dengar menjadi sadar. Dan yang sadar itu jumlahnya 3.000-an orang. Gak pakai speaker begitu. Ya. Lalu kemudian ribuan orang itu nanya, lalu apa yang harus kami perbuat? Petrus bilang, bertobatlah, beri dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan terima karunia Roh Kudus. Mulai hari itu, anggota jemaat mulai diregistrasi. Gereja mula-mula dimulai dari 3.000 jiwa. Nah, setelah itu terjadi, pertobatan Injil diberitakan, pertobatan terjadi, kehidupan gereja dimulai. Terus berlanjut sampai hari ini. Nah, lucunya sudah sampai ke masa sekarang, banyak gereja mau melakukan repeat. Saya nggak tahu pakai istilah apa ini. Repeat itu tau nggak repeat? Mau mengulang kembali peristiwanya. Gereja nggak dipanggil Tuhan untuk mengulang kembali peristiwa Pentakosta itu. Kita gereja Tuhan dipanggil untuk melanjutkan apa yang Tuhan mau kerjakan dimulai dari Pentakosta itu. Nah, Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga di sana tertulis demikian. Ini kelanjutan dari nubuatan dari kitab Yoel, kemudian disempurnakan masuk di Yesaya 61, kemudian itu terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2 di hari raya Pentakosta. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Tadi malam
Saya mau coba siapkan slide-nya, tapi notebook saya mouse-nya masalah, jadi gak enak menjahitnya. Jadi ya dengarkan saja ya, dari ayat ini. Yesaya 61 dimulai kalimatnya begini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Lalu kemudian, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Lalu dilanjutkan, Ia telah mengutus aku. Ya. Gini loh, ada 3 pesan dari Pentakosta untuk Anda dan saya lanjutkan. Bahwa tubuh Kristus itu diutus untuk bersaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, tubuh Kristus itu diutus menjadi saksi. Ini 2 hal yang berbeda. Yang ketiga, tubuh Kristus itu diutus memanifestasikan kemuliaan Tuhan. Saya ulangi. Yang pertama, tubuh Kristus diutus bersaksi. Yang kedua, tubuh Kristus diutus menjadi saksi. Yang ketiga, tubuh Kristus diutus memanifestasikan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, mari lanjutkan cara kerjanya Pentakosta ini. Yang pertama, tubuh Kristus diutus bersaksi. Anda dan saya diurapi, roh Tuhan ada di dalam kita karena Tuhan mau utus Anda dan saya. Maka dari itu lagu jadul yang tadi mengiringi kebenaran firman Tuhan itu sangat pondasi. Itu lagu sangat fundamental. Karena memang seharusnya orang-orang yang dikuasai oleh roh Tuhan bukan menjadi orang yang memanfaatkan Tuhan, tapi jadi orang yang dipakai Tuhan. Ya. Karena itu ya, Anda dan saya diutus untuk menyampaikan kabar baik, untuk bisa beritakan pembebasan. Harusnya apa yang keluar dari mulutmu penuh dengan kemerdekaan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk memberitakan hari pembalasan Tuhan, yang akhirnya kalau siapa yang paham tentang hari pembalasan Tuhan gak akan jadi orang yang suka menghakimi. Tapi sebentar dulu, Anda dan saya sebagai tubuh Kristus diutus untuk bersaksi. Isinya kabar baik, isinya pembebasan, isinya tahun rahmat Tuhan, isinya hari pembalasan. Masalahnya begini, kita mau diutus bersaksi. Problemnya, kita nggak belajar bagaimana itu bersaksi. Ya. Saya mendorong, menyemangati kondisi. Sebetulnya sekarang saya nggak nyebutnya sebagai kondisi pandemi. Kondisi peraturan yang terlanjur. Ya. Benar, kondisi peraturan yang sudah terlanjur ini harusnya tidak membuat gereja lebih banyak absen dalam hal kegiatan pengajaran. Karena Anda dan saya nggak akan mampu diutus bersaksi kalau tidak bertekun dalam 2 hal. Yang pertama, bertekun di dalam pengajaran. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Suka nggak suka, yang para senior, biar gaptek belajar. Karena gaptek bukan takdir. Itu masalah Anda mau belajar atau tidak. Karena memang kita harus perangi ketidakmengertian kita menggunakan teknologi. Karena kalau tidak, kita akan berhenti belajar. Kita akan berhenti bersekutu. Saya tahu rasanya beda. Anda yang menggunakan laptop dengan Anda yang menggunakan handphone beda. Pakai Zoom,
apalagi pakainya handphone, itu kan mesti digeser. Kalau nggak digeser mukanya nggak kelihatan. Ya, sementara telinga kita dengar teman menyapa, halo apa kabar? Ini orangnya mana? Ya. Digeser baru kelihatan. Nggak apa-apa belajar, karena inilah polanya gereja mula-mula dimulai. Nah, pola ini yang kita nggak boleh berhenti. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran. Baca Alkitab itu menyenangkan dan suka belajar dari Alkitab. Karena ada orang yang suka baca Alkitab tapi gak suka belajarnya dari Alkitab. Emang ada Pak? Ada. Apalagi mereka yang doyan cari ayat untuk gamparin orang, banyak. Ya, cari ayat buat gebukin orang, banyak. Ini cocok buat dia nih. Ya. Yang namanya bertekun dalam pengajaran, dengan Alkitabnya kita suka baca, terhadap Alkitabnya kita suka belajar. Anda berhenti belajar, dunia gak berhenti dengan badainya. Kamu berhenti belajar, kamu gak akan kuat hadapi badainya yang baru. Lalu kemudian bertekun dalam persekutuan. Kelihatan kok, orang-orang yang mempertahankan persekutuan, dia akan paksa dirinya untuk belajar bagaimana caranya untuk tetap bersekutu. Saya mengalami fase 1 tahun kemarin ini, ya, kita udah setahun lewat, malah kan mulai dari Maret soalnya. Dari yang senior ogah sampai akhirnya mereka mau belajar, mereka mau duduk depan handphonenya walaupun mereka rasa aneh. Saya bilang ini situasinya. Ya, apalagi yang oma-oma, saya bilang ini situasinya. Nggak apa-apa. Ya. Paksa diri tapi jangan terpaksa. Karena bertekun dalam persekutuan itu harus. Karena kalau enggak, Anda dan saya enggak bisa diutus untuk bersaksi. Karena suka bersekutu dengan Tuhan harusnya. Kalau yang suka bersekutu dengan Tuhan, pikiran dan kelakuannya pasti berpihak kepada Tuhan. Dan kalau yang suka bersekutu pada Tuhan, pasti juga suka bersekutu dengan saudara seiman. Aneh kok Anda suka sendiri-sendiri. Saya Kristen Lone Ranger Pak. Aneh lu. Lu kambing berarti bukan domba. Karena kita digambarkan domba berkelompok, gak sendiri-sendiri. Dan sok tahu dia sendiri-sendiri, nanti ujung-ujungnya sorry tadi saya bukan kuping, tapi terdengar di kuping saya. Entar sore atau entar siang mau nutup peti ya. Tadi Bapak bercanda, emang gak bisa nutup sendiri. Tapi ini bercandaan ancol nih. Ya. Ini makanya kita digambarkan domba, lo gak bisa hidup sendiri. Ya. Anda bisa punya duit, bisa punya semuanya, emang bisa ngubur sendiri. Yang kadang nyebelin gitu. Yang diurusin kagak pernah mampir juga, mampir acan ke gereja juga kagak. Cuman ya sudahlah, memang harusnya kita menjadi saksi dalam kelakuan, kan begitu. Ya. Karena gereja mempermudah tapi nggak murahan, ya kan? Karena kalau kita mau berpegang kepada aturan-aturan baku, kadang kita juga terhindar dari menjadi saksi. Kasihan ya kalau udah game terus ditanya-tanya masalah anggota, kan kasihan juga. Ya ini gimana? Anggota mana? Kalau nggak tutup nih. Ya. Lalu gereja menghukum orang-orang yang hidupnya tidak pernah menjadi anggota gereja akan dikuburkan dalam bentuk peti yang terbuka. Kasihan juga sih ya. Tapi ini dia. Yang kedua, tubuh Kristus itu diutus menjadi saksi. Kalau tadi bersaksi, Anda nggak boleh bodoh. Bersaksi, Anda harus bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan. Nah, yang kedua, diutus menjadi saksi. Catatannya di Yesaya tadi begini: merawat orang-orang yang remuk hati, menghibur semua orang berkabung. Kalau kita nggak bertekun dalam pengajaran, ini bunyi ayat tadi nggak bisa begitu. Bukannya merawat orang yang remuk hati, tapi kerjaannya bikin hati orang remuk. Anda kalau nggak tahu kebenaran, kan Anda nggak tahu bagaimana harus bersikap benar. Menghibur semua orang berkabung,
Yang ada terbalik. Di mana kita ada, bikin semua orang duka cita. Nah, merawat dan menghibur itu tujuannya untuk mengaruniakan kepada mereka yang berduka itu perhiasan kepala sebagai ganti perkabunan, supaya mereka dikaruniakan, disebut minyak untuk pesta, ganti kain kabo. Saya langsung kepada kehidupan nyatanya, bahwa kalau sudah bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, maka harusnya kita berlanjut bertekun dalam kesatuan. Ya. Karena ini yang sekarang mulai luntur. Puji Tuhan yang masih bisa bertahan untuk mempertahankan kesatuan rata-rata sih gereja lokal. Ya. Selain gereja lokal adalah gereja yang penggembalaannya ekstra kerja keras. Kalau di sini paling jauh di mana rumahnya kalau di sini? Banyak orang jauh. Tapi dulu awalnya dari sini kan. Ya. Lalu kemudian diberkati bisa beli jauh-jauh gitu. Ya. Tapi tetap fondasi pasti dari sini-sini. Ya. Kalau di kami kan ketemunya dari jauh-jauh. Ya. Ibadahnya di Sudirman, datangnya dari BSD, gembalanya rumahnya di Depok. Ya. Nanti ada yang dari Tangerang, nanti ada yang dari Bekasi. Begini yang saya mau sampaikan. Bertekun dalam kesatuan itu yang membuat Anda dan saya bisa memenuhi panggilan Tuhan. Karena rohnya diberikan buat Anda dan saya. Di awal saya ingetin, dia beri rohnya karena dia mau utus Anda dan saya. Betul ya? Jadi dia tidak taruh rohnya untuk kepentingan Anda dan saya, tapi Tuhan punya kepentingan. Karena Tuhan punya kepentingan, dia beri rohnya. Nah yang repot adalah ketika roh itu kita terima sebagai orang percaya, kita lupa dengan kepentingannya Tuhan. Oleh karena itu mari bertekun dalam kesatuan. Orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jangan bangun konsep yang aneh-aneh. Gereja sama aja lah, pokoknya kan gereja. Kesatuan dibangun di dalam sebuah penggembalaan. Suka atau tidak Anda harus mengakui itu. Karena banyak orang Kristen sekarang belaga gila jadi gila beneran. Dia bangun konsep yang dia suka. Yo, pokoknya gembala saya Yesus, gembala yang agung. Ya, yang di dunia ini saya gak hitung. Nah ini yang saya bilang belaga gila awalnya, lama-lama gila beneran. Mari bangun sesuai yang Tuhan mau Anda dan saya bangun. Mari bertekun dalam kesatuan. Gereja mula-mula itu catatannya begini. Orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kenapa bisa begitu? Karena satu kepentingan. Kepentingannya adalah Tuhan, bukan yang lain. Lalu kemudian mereka pecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira. Ini bukan perjamuan kudus teksnya. Teksnya di dalam gereja mula-mula, mereka pecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ini bicara tentang jamuan kasih, di mana setiap rumah membuat jadwalnya untuk open house, untuk buka diri, buat jemaat yang lain juga datang duduk makan bersama-sama. Dan Alkitab mencatat, dengan tulus hati mereka berkumpul. Kita ini bisa pertahankan kesatuan kalau tulus. Lalu kemudian mereka memecahkan roti dan berdoa. Kemudian yang terjadi, banyak mujizat berlangsung. Itu catatannya. Di hari Pentakosta, kemudian masuk ke gereja mula-mula. Mujizat bukan jadi bumper gereja. Mujizat itu adalah dampak kita tetap bersatu. Tadi malam saya bawa istri saya ke komunitas motor. Kita halal bihalal. Ya. Kadang sebagai hamba Tuhan melihat heterogen yang seperti itu, lalu kemudian melihat kita hidup berjemaah, malu kadang kita.
Ya, malu. Ya, karena ini kan kepentingannya cuma hobi. Kan tidak ada di situ ada Yesus yang mereka paham mati di atas kayu salib, nggak ada. Ya. Itu saya ngumpul isinya dari yang ateis, ya. Pak Haji ada di situ juga. Ya. Yang bikin cuma satu, karena kita penghobi motor, udah itu loh. Ya. Dengan dua golongan, yang hobi otomotif, cinta motor, sama hobi touring, ya udah begitu. Ya. Kemarin mulai ngobrol touring, istri saya pusing. Ada yang satu bilang, kita ke Dieng, start jam 6 pagi, nyampe jam 2 siang. Ada yang pernah ke Dieng? Ya. Dijamin ada semutan itu pahanya. Ya. Ngegas dari Jakarta jam 6 pagi, jam 2 siang udah nyampe. Ya. Itu kemarin kita hitung estimasi apa segala macam. Bisa ngumpulin makanan bareng-bareng. Yang istrinya pada masak, yang pada bikin es buah, yang gak hitung-hitungan duitnya, tapi bisa duduk makan sama-sama. Ya. Malu-maluin kalau kita gak bisa tetap bersatu gitu. Ya. Masih sibuk dengan hal-hal yang gak penting. Mujizat cuma dampak kalau gereja mau pertahankan kesatuan. Dan terakhir, tubuh Kristus itu diutus untuk memanifestasikan kemuliaan Tuhan. Di Yesaya 61, ending ayat yang ketiga, bunyinya begini. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Dari nubuatan kitab Yoel masuk ke Yesaya sampai ke hari Pentakosta, mau memberi gambaran bahwa hidup Anda dan saya orang percaya harusnya menjadi sebuah gambaran pohon tarbantin kebenaran, di mana orang melihat Anda hidup, orang-orang itu akan bilang, inilah tanaman Tuhan, inilah makhluk yang menyehatkan makhluk yang lain, inilah tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungan penciptanya. Harusnya begitu. Makanya saya bilang, ribet banget ngelihat yang masih selebrasi repeat itu loh, yang 10 hari itu. Anda dan saya gak dipanggil untuk bermanifestasi, tapi dipanggil untuk menjadi manifestasi kemuliaan Tuhan, bukan bermanifestasi karunia yang aneh-aneh. Pokoknya biasanya event 10 hari itu udah paling keren kalau banyak yang jatuh udah tiap malam gitu aja deh. Ya. Ya. Tinggal di absen sama pengurus gereja. Hari ini jatuh berapa ya? Rebah 20, yang muntah ada berapa ya? Wah, berarti keren tuh bicaranya, karena udah bisa muntah-muntah tuh yang datang, ya kan? Nah, baru kemudian selesai manifestasi, selesai ibadah, tanya pembicara, gimana nih Pak? Saya utang saya tolong doain, kagak usah didoain Bu, bayar, ya kan? Ini aneh-aneh kadang-kadang. Ya. Bicara garam dan terang, Anda dan saya dipanggil untuk itu. Lah gimana mau jadi garam dan terang kalau nggak suka pengajaran, nggak suka bersekutu, dan yang lebih parahnya lagi adalah nggak suka kesatuan. Mari mulai sekarang ingatkan diri lagi biar semua-muanya adalah tentang Tuhan. Saya bacakan ya dari Kisah Rasul 2. Kalau di Yesaya disebut semua orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kalau di Kisah Para Rasul 2, catatan tentang bagaimana kehidupan orang gereja mula-mula, di sana disebut begini. Mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya nggak punya agenda kristenisasi di komunitas-komunitas yang saya ada di dalamnya.
Tapi paling tidak agenda Tuhan harus masuk di situ. Harus masuk. Kemarin kami ngumpul tuh karena tempatnya agak panas, saya bilang istri pulang aja. Kalau saya karena founder, jadi paling tidak tunggu bubar dulu baru saya pulang. Dia udah pulang duluan dengan anak antar. Ketika datang kami masuk yang tua lah di sana, karena belum ada yang punya cucu. Ya, kami udah punya cucu 3, jadi kami yang udah saya leader founder, kami yang tuanya juga lagi. Dan kita tampil saja, gak banyak ngomong. Itu pertanyaan banyak yang bikin jadi pohon tarbantin kan begitu. Ya, mereka ketika istri saya ada, yang ibu-ibu gak berani nanya. Mereka panggil kami opa, panggil oma. Ya. Ketika dia pulang, mulai satu-satu tanya yang ibu-ibu, opa, oma tuh umur berapa? Dari tadi kita diam-diam lihat, gak lihat kerutannya. Ya. Emang benar cucunya 3. Ya. Saudara, Yesaya 61 itu harusnya bekerja dengan cara yang demikian dalam hidup Anda. Lu kumpul keluarga besar, paling tidak lihat tampilanmu saja ada yang dibahas. Dan ketika itu dibahas, mari kita bahas Tuhan. Ketika tuh yang jilbab-jilbab mulai tanya, oma tuh gak mungkin umur segitu. Segitu, makannya apaan? Makan plastik gak tua-tua? Gue bilang, lu pikir bini gue vampir? Ya. Mulai kita masuk. Makanya kalau udah ada banyak hal yang gak bisa dipikirin lagi, kita doain. Kalau udah didoain, jangan dipikirin lagi. Ntar Tuhan gak kebagian mikir. Itu mereka nancep tuh tadi malam. Ini sepele. Ya. Tapi bagaimana Anda dan saya suka bersekutu dengan Tuhan? Anda suka diajar oleh firman. Anda suka dengan kesatuan. Kamu lihat ya, apa yang kita bilang gak mungkin salah. Firman bilang, gereja mula-mula disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tapi dalam perjalanannya sekian ribu tahun kemudian, ada seorang yang bernama Gandhi akhirnya bilang, Yesus saya suka, tapi orang Kristen saya nggak suka. Cacat kan Pentakosta. Mari kembalikan lagi marwahnya. Mari kembalikan lagi. Saya tahu kita bukan mayoritas di bangsa ini, tapi panggilan Tuhan buat Anda dan saya, gereja Tuhan, jadi pohon tarbantin kebenaran. Itu harus berlanjut. Orang lihat Anda dan saya alami kesembuhan. Orang lihat hidup kamu ketemu harapan. Jangan lihat muka kamu pengen gantung diri, repot ya. Dan ngepas loh, ngepas. Gereja Anda punya nama Gereja Sahabat Indonesia. Ngepas. Karena di dalam cara kerja Pentakosta, gereja mula-mula disukai banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Kami boleh mendengar, hamba-Mu bisa berbicara, karena Tuhan menguasai kami. Dan sementara kebenaran ini dibukakan, biarlah nubuatan dari firman-Mu yang sudah digenapi melalui Pentakosta itu terus berjalan dalam kehidupan gereja-Mu di masa kini. Dan kami bersyukur kalau kami masuk di dalam rancangan-Mu untuk perkara ini. Sekali lagi, hidup kami biarlah penuh dengan agenda Tuhan yang menjadi kenyataan. Kami rindu posisi orang percaya sebagai pohon tarbantin kebenaran itu direbut kembali, sehingga di mana kami ada, kami berdiri, kami tampil. Di sana hidup kami memanifestasikan kemuliaan. Di mana kami bicara, kami berdiri, kami melihat sesuatu dan hidup kami dilihat orang. Biarlah banyak orang
akhirnya menyaksikan Tuhan yang hidup dalam hidup kami, sehingga harapan terjadi, jalan keluar dibukakan, bahkan mereka yang susah dihiburkan. Dan aku berdoa, Tuhan yang sudah mengurapi setiap kita, biarlah urapan itu terus menyala-nyala. Biarkan rohmu terus menyala-nyala. Karena untuk itulah kita melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita melanjutkan acara dengan kita memberikan persembahan. Kita tundukkan kepala, Ibu Yuli berdoa buat persembahan. Bapak di surga, terima kasih ya Bapak atas segala anugerah, semua atas berkat dan curahkan bagi kami Bapak. Tentang atas firman-Mu yang Tuhan, Kau mendengarkan pada kami Bapak, sehingga kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi pelaku dari firman Engkau ya Bapak. Kami juga boleh menjadi saksi Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapak. Kau pimpin, Kau berkati Tuhan kami semua ini ya Bapak, supaya kami Tuhan boleh senantiasa Tuhan punya kasih Engkau ya Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berkati ya Bapak. Haleluya Yesus, amin. Sudah siap lagu ya, 4 lagu kita silakan. Tuhan memberkati dengan limpahnya, dan terima kasih juga untuk Pastor Yos dan istri yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan berkati Bapak dan Ibu ya, di tengah-tengah pandemi terus diberkati. Puji Tuhan, semua yang melayani hari ini Tuhan berkati. Mari kita akan berdoa dan kita bangkit berdiri. Kita doakan negeri kita. Kita doakan agar masa-masa yang sangat sulit seperti sekarang ini bisa berlalu, dan banyak anak-anak Tuhan juga diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita menyanyikan Allah kuasa melakukan segala perkara.
biar turun atas bangsa ini. Tolongan Tuhan menyertai kepemimpinan dari orang-orang yang dipilih, sehingga dengan hikmat dari Tuhan mereka bisa menetapkan kebijakan demi kebijakan yang menolong dan menopang bangsa ini untuk tetap bisa survive menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Kami tahu ada begitu banyak gejolak, ada begitu banyak kendala, ada begitu banyak perkara yang harus dihadapi. Tapi biarlah pertolongan Tuhan menyertai sehingga bangsa ini bisa melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak mudah. Pandemi yang terjadi dan efek yang ada ketika pandemi ini yang menyerang hampir seluruh dunia ini. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan, orang-orang pilihan-Mu, biar mereka tetap dapat mempertahankan iman mereka di hadapan Engkau ya Tuhan. Mereka tetap bisa menjadi saksi Kristus dimanapun mereka ada dan dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Tolongan Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang terkena imbas, baik mereka yang ada di dalam usaha maupun di dalam pekerjaan. Kami percaya sungguh bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang mencukupi kami dalam cara dan waktu-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah kami tetap berusaha dan tetap hidup di dalam pengucapan syukur akan Engkau. Kami tetap bisa memberi saksi Tuhan bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang boleh tetap mengucap syukur, menunjukkan jati diri kami bahkan di dalam masa-masa yang harus kami hadapi hari-hari ini. Dalam kehidupan kami tetap bisa menyaksikan kasih Kristus itu terpancar dalam hidup kami. Menjadi saksi dimanapun kami boleh ada dan berada. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan tolong para pelayan-Mu. Di dalam situasi seperti sekarang ini, Tuhan, cinta dan kasih-Mu kami percaya tidak pernah berkurang atas hidup kami. Terpujilah Allah yang menolong kami, terpujilah Allah yang mencukupi kami, terpujilah Allah yang menyertai hari-hari kami. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin terkena sakit Tuhan di dalam hari-hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberi pertolongan, dan Tuhan memberi kekuatan sehingga kami sekalian boleh tetap survive di masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu lebih dari segala sesuatu yang harus kami hadapi. Kebesaran-Mu lebih dari segala sesuatu yang harus kami jelang dalam hidup ini. Kami percaya Engkau Allah yang menolong kami, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu atas hidup kami. Menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang menyelesaikan segala sesuatu di dalam cara dan waktu-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa buat seluruh jemaat kita. Bapa di dalam surga, kami datang dengan kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa jemaat yang mengalami sakit. Kami berdoa buat Nur dimanapun dia berada. Jamah dia di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia menerima kesembuhan dari Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa buat ibu kami yang kekasih, Ibu Wati. Tuhan tolong dia, beri dia kekuatan di tengah-tengah sakitnya ini, sehingga dia melihat kemuliaan Tuhan dengan iman, dia menerima kesembuhan dari Tuhan. Tuhan berikan kepadanya kekuatan yang baru. Terima kasih banyak Tuhan. Seluruh jemaat baik yang mengikuti ibadah pagi ini tatap muka ataupun ibadah online di rumah, Tuhan tolong biar mereka dapat ibadah dengan baik, dengan tertib, dan mereka mengikutinya dengan cermat. Roh Kudus menguatkan mereka untuk menerima bagian firman yang ditaburkan menjadi bagian dari kehidupan mereka, untuk mereka tetap melangkah kuat di tengah-tengah kondisi yang
seperti ini yang kami hadapi. Roh Tuhan menguatkan seluruh jemaat Tuhan, baik yang kecil, besar, tua, muda. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan yang baru. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini hamba berdoa buat mereka yang turut ataupun musik, bahkan hamba-Mu yang berbicara. Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan kekuatan yang baru, Tuhan berkati dengan urapan yang baru, sehingga pelayanan tetap berdiri kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada satupun doa-doa kami yang tidak didengar oleh Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu untuk menerima bagian berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan berkat kepada seluruh jemaat-Mu. Arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati. Keluar masukmu pun Tuhan menyertai engkau. Dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai